Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara dengan saya. Nama asli saya Muhammad Nur, nama pena Khalifah Bisma Sanjaya, panggil aja Gus Khalif. Kali ini saya akan mereview buku saya, yaitu Resep Istimewa Cantik Lahir Batin. Maaf, ini kameranya kebalik, biasalah kamera selfie saudara. Ini diterbitkan oleh Kuanta, penerbit Kuanta. Jadi imprint dari Elex Media Komputindo, grup Kompas Gramedia. Jos saudara. Silakan dapatkan bukunya di marketplace terdekat. Toko online ada, toko offline ada. Cari di Google juga banyak. Ingat semuanya, beli makanan boleh ngirit, beli baju boleh ngirit, tetapi kalau beli buku jangan pernah ngirit, karena buku itu adalah makanan ruh, makanan hati, makanan pikiran. Kalau hatinya sering dikasih makan dengan ilmu, maka hati menjadi sehat. Gitu ya bro, girl, gadis. Dan ciri daripada hati yang sehat adalah kalau ibadah mudah, berbuat dosa sulit, dan senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai reviewnya saudara. Sederhana yang saya katakan, bahwasanya gadis itu tolonglah jangan sampai terkena yang namanya sindrom kupu-kupu. Sindrom kupu-kupu. Diingat-ingat, dihafalin, ada di bab 1 ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Sindrom kupu-kupu itu apa, saudara? Ya silahkan lihat kupu-kupu. Cantik. Ya imut seperti itu ya. Tetapi lemah. Jadi para gadis, kamu boleh tampil cantik, boleh pengen cantik, tetapi tolong dong, jangan kayak kupu-kupu, lemah banget, strong bro, strong girl seperti itu. Kadang-kadang lihat di lapangan prihatin, para gadis ini rebahan melulu, nggak pernah gerak, olahraga yang nggak pernah, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit keroan, lihat mendung aja langsung batuk-batuk, pilek saudara. Jadi para gadis, di buku ini ya memberikan tips, menyuruh kita semuanya supaya fisik juga diusahakan kuat. Latihan girl, para gadis, ya, fisik diusahakan kuat. Kenapa Pak Ustadz? Karena suatu saat kamu akan menghandle ribuan tanggung jawab. Itu butuh fisik yang kuat. Jos iki lur, jos pokoknya. Tolong para gadis, para girl, ya, kamu juga butuh badan yang kuat. Jangan hanya cantik doang bro, badan pun harus kuat. Kenapa? Karena suatu saat kamu akan memikul ribuan tanggung jawab. Ini butuh fisik yang kuat. Hamil, ini kalau fisiknya lemah gimana? Ya, melahirkan, butuh fisik yang kuat. Kemudian mengasuh anak, waduh 24 jam bro, juga butuh fisik yang kuat. Apalagi ada gadis yang sampai bekerja, wanita yang bekerja, ini kan butuh fisik yang kuat. Jadi latihan dari sekarang mumpung masih muda, seperti itu. Janganlah rebahan melulu, ngegame melulu, cacet melulu, aduh ya Allah, prihatin. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di medan dakwah, saya juga pernah berjumpa dengan seorang wanita yang strong, ya, solihah, ya, patuh kepada suami dan benar-benar kuat. Bayangin, jam 4 bangun, sholat, kemudian nyiapin makanan untuk anak dan suaminya, nyuci sebentar, habis itu berangkat kerja. Beliau PNS, ya, kerja seharian. Ya pulang-pulang nyampe rumah jam 4:30 lah, jam 5, nggak bisa duduk. Ya.
harus nyuci piring, nyuci gelas, nyiapin semuanya, nyuci baju juga. Kemudian setrika, jam 9 malam, blek, tidur. Nanti bangun lagi jam 4. Dan itu berlangsung, berulang-ulang 20 tahun lebih. Itu kalau fisiknya lemah, aduh, ambruk bro, ambruk. Makanya dari itu para gadis ya, di buku ini benar-benar mewasiatkan kepada Anda semuanya, tolong ya, kalau ingin tampil cantik, cantik lahir batin, pertama-tama yang dibenahi adalah fisik. Gitu ya Dek ya, para gadis, fisiknya dikuatin. Para gadis, ketahuilah ya Dek, gel-gel, kita ini hidup di negara yang berkembang. Mau maju dikit kena corona ini, nggak tahu nasibnya gimana negara kita ini. Ya. Mungkin kamu mengharap suami yang bergaji 50 juta sebulan, monggo. Sehingga dengan gaji suami yang segitu banyak, bisa mempekerjakan 2 pembantu, 5 pembantu. Sehingga kamu bisa ongkang-ongkang kaki seharian all day, ya silakan. Tapi kenyataannya, kita hidup di negara yang kayak gini. Kadang-kadang gaji 5 juta aja sulit. Kadang zaman kayak gini gaji 1 juta aja sulit. Ya ada yang 10, 20, tapi rata-rata kan ya seperti itu. Seperti Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah dan payah. Ya ini kenyataannya di depan matamu, wahai para gadis, hidup itu susah. Nyari uang itu susah. Membina keluarga itu susah dan payah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya tolong landasan yang pertama ini, fisik yang kuat, diagendakan mulai sekarang. Seperti itu ya. Janganlah hari-hari nge-game melulu, hari-hari chit-chat melulu. Terus gimana nanti ke depannya? Para gadis, para girl, lalu bagaimana latihannya supaya badan ini kuat? Enggak usah lah ikut fitness yang itu enggak perlu saudara. Ya. Sederhana aja, kita natural aja. Di buku ini dijelasin. Pertama, coba latihan sholat tepat waktu. Ini kan gampang togel para gadis. Saat sholat kan ambil air wudhu, itu gerak. Habis itu pakai mukena, ini juga gerak loh. Sholat ini juga gerak. Habis sholat kemudian zikir, ini juga ada fisiknya. Habis itu nanti ngaji 1 ain. Ini natural akan menyehatkan kamu, fisiknya bagus, dan insya Allah ruhnya juga bagus. Cantik lahir batin. Mantap. Ingat-ingat itu bosku, ingat-ingat. Kadang-kadang para gadis ini ya jengkelin. Kedengar adzan, pura-pura nggak dengar. Ya. Baring terus depan TV. Ya. Kedengar iqomat, iya pura-pura nggak denger, baring terus depan TV, megang HP. Baru ibunya bentak, dar, kaget. Ambil air wudhu dengan cemberut, ya Allah. Cemberut. Sholat pun juga dengan nggak ikhlas. Apa bisa cantik kalau kayak gini nih saudara? Ya, latihan sholat tepat waktu, sholat yang ikhlas, hati sehat, badan juga sehat. Ambiar gelor, ambiar. Latihan kedua untuk para gadis, coba ya Dek, kalau ibumu itu megang sapu, tolong sapunya direbut. Bu, Mah, biar saya saja yang menyapu. Latihan gitu Dek. Jangan sampai lah ibumu nyapu kemudian kamu nyantai, megang HP.
Jangan sampai lah ibumu nyuci piring kamu nyantai, oh pura-pura nggak lihat. Ini kan nggak bagus. Nyapu itu fisiknya juga oke. Nyuci piring fisiknya juga oke. Nyuci baju ini dapat olahraga juga. Jadi ibumu seneng, badanmu fresh gitu. Dicoba dilatih seperti itu. Siap nggih? Latihan ketiga untuk para gadis supaya badannya fresh ya. Goes. Coba bersepeda. Ini mumpung musim corona katanya sepeda laris ya. Banyak memang orang bersepeda. Cobalah bersahabat dengan sepeda. Kan nggak berat toh, Dek. Anak saya yang pertama, si Hani ya. Sebelum corona melanda ini, begitu ada azan maghrib, dia goes ke masjid bersama sahabat-sahabatnya, si Nova, Bella, Kaila. Ntar adiknya si Rima juga ngikut pakai sepeda pink, goes ke masjid. Oh, asik. Jadi kita orang tua itu lihat anak-anak berangkat ke masjid naik sepeda itu seneng. Makanya para gadis, coba senangkan hati kedua orang tuamu dengan goes ke masjid. Jos. Ya. Dicoba goes ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Saya suka itu ya. Anak-anak TPG ini daerah Berbah Jogja ya. Goes bersama, bersepeda bersama ke Lava Bantal, ke Candi Plausan. Ini banyak candi sekitar sini ya. Jadi ada nuansa kebersamaan, ya, together with friend, ya. Bisa senyum bareng, bisa tertawa bareng, nanti makan soto juga bareng. Seger saudara. Lah ngapain kalau di rumah bareng melulu, chat melulu, hasilnya apa? Fisik ya nggak kena. Ya. Oke ya Dek, goes. Ini para pengurus masjid di kampung saya juga hobi goes. Pak Jasto bersepeda kalau ke masjid, Pak Barja bersepeda kalau ke masjid, yang lain juga seperti itu. Jadi beliau udah sepuh, udah tua tapi fisiknya, wow itu. Para gadis juga gitu dong, jangan dikit-dikit wer naik motor, sana wer naik motor, fisik nggak kena bro ya. Naik sepeda, latihan, jadikan habit. Sehat lahir, batinnya juga jos. We are the champion, my friend. Oke, para gadis, fisiknya udah kita urus. Sekarang mari kita urus hati. Jadi nggak ada gunanya fisiknya kuat tetapi hatinya lemah. Untuk apa? Bagaimana ciri hati yang lemah? Di buku ini juga dijelasin, ya. Ciri yang pertama, nyuruh kepalanya untuk sujud aja dia nggak mampu. Nyuruh badannya untuk sholat nggak mampu. Nyuruh telinganya ini untuk mendengar yang baik-baik nggak mampu. Sukanya yang dengar yang gitu, aduh, prihatin. Jadi hati yang lemah itu hati yang dipenuhi dengan nafsu. Nggak bisa bijaksana. Bijaksana itu adalah bisa mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dia nggak bisa. Mau penting, mau nggak penting, hajar terus. Harusnya dia bisa hidup sederhana, tapi nggak bisa. Udah dapat HP, temannya beli HP baru yang lebih jos, sedih, uring-uringan. Ini kan hati yang lemah. Ibadah, sholat itu juga merengut melulu. Kalau nggak disuruh nggak sholat, kalau nggak disuruh nggak. Ini berulang-ulang bertahun-tahun seperti itu. Lemah. Lalu bagaimana obatnya Pak Ustadz? Salah satu obatnya adalah ilmu. Ya. Silahkan cari ilmu, dengerin nasihat, baca buku. Sehingga ilmu itu akan menjadi cahaya yang akan menerangi hati kita. Seperti itu nggih. Mumpung masih muda, silahkan perbanyak cari ilmu.
Kalau tua sama ya cari ilmu juga. Jadi mumpung sehat, ya, mari kita perbanyak untuk mencari ilmu. Ya. Beli buku, ya, beli buku. Gak hanya buku ini, buku yang lainnya. Kita masukkan pikiran dengan ilmu, kita beri dada ini dengan ilmu, ruh kita akan sehat dengan ilmu. Itulah nanti badan strong, hati pun juga strong. Insya Allah kehidupan akan menjadi lebih nyaman dan harmoni. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.